Pemirsa, PT First Media Tbk dan CVC Capital Partners kembali melanjutkan negosiasi dengan calon pembeli saham PT Linknet Tbk. First Media dan CVC adalah pemegang mayoritas saham Linknet. Pemegang saham mayoritas emiten penyedia layanan internet terkemuka PT Linknet Tbk menyatakan kesiapannya melepas seluruh kepemilikan sahamnya. Kedua pemegang saham ini yakni Grup Lipo melalui PT First Media Tbk dan perusahaan private equity global CVC Capital Partners melalui Asia Link Dewa Pte. Saat ini kedua pihak masih dalam tahap pembicaraan lebih lanjut dengan para calon investor strategis yang siap masuk. Pertimbangan pelepasan saham ini adalah keinginan dari pemegang saham. Presiden Direktur dan CEO Linknet Marlo Budiman menjelaskan kepemilikan saham Linknet oleh CVC atau Asia Link Dewa adalah sebesar 36,99%. Sementara kepemilikan saham Linknet oleh First Media sebesar 29,04%. Perhitungan ini tidak termasuk saham Treasury. Total ada 66,03% saham yang dilepas. Linknet yang didirikan pada tahun 1996 menyediakan broadband berkecepatan tinggi dan televisi kabel untuk pelanggan di Indonesia. Layanannya saat ini terhubung ke 2,7 juta rumah. Divestasi saham ini tidak akan mengubah strategi dan target Linknet tahun ini. Justru aksi korporasi ini akan menguatkan performance perseroan dengan sinergi dan kolaborasi baru. Ada 4 strategi perseroan tahun ini. Yang pertama berkomitmen secara maksimal untuk menjalankan proyek migration rollout atau MRO dari tiang-tiang PLN ke tiang sendiri atau tiang partners. Kedua, ekspansi penambahan home pass di 23 kota layanan First Media di Jawa, Bali, Medan, dan Batam. Yang ketiga, menambah pelanggan baru secara agresif dengan menawarkan produk-produk unggulan yang kompetitif. Dan yang keempat, memberikan layanan prima kepada pelanggan di masa-masa PPKM darurat dan masa-masa setelah ini. Pemirsa, untuk membahas rencana divestasi oleh pemegang saham mayoritas PT Linknet Tbk, kita telah terhubung dengan Presiden Direktur dan CEO PT Linknet Tbk, Marlo Budiman. Selamat pagi, Pak Marlo. Selamat pagi, Mas Cikal. Salam sehat. Salam sehat juga, Pak Marlo. Pak Marlo sehat ya? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Oke, Pak Marlo, ini kabar ini menyebutkan dua pemegang saham PT Linknet, ini CVC ya, Capital Partners dan First Media Tbk. Ini kembali melakukan rencana divestasi saham. Tadi kalau kita sepintas lihat informasi sebelumnya, ada fokus kinerja, kemudian juga tujuannya adalah untuk meningkatkan performance juga. Tapi mungkin Pak Marlo bisa menjelaskan lebih rinci apa tujuan dari divestasi saham ini? Well, sebenarnya proses divestasi ini sudah berlangsung cukup lama. Namun memang akhir-akhir ini sudah sangat intensif dan sudah tahapnya advance, tahap lanjut. Namun memang saya banyak ditanya siapa sih calon pembelinya, akan tetapi saya menyampaikan bahwa saya selaku manajemen dan sebagai objek daripada company yang akan di take over tentunya tidak bisa berkomentar lebih lanjut mengenai siapa nama calon pembeli. Akan tetapi tentunya siapapun pembeli daripada Linknet Tbk ini akan menghasilkan satu sinergi baru, di mana tentunya banyak sekali sinergi operasional, sinergi daripada konten, sinergi daripada juga revenue yang bisa dihasilkan dengan produk-produk baru. Sehingga ini membuat langkah Linknet ini lebih pesat lagi di market untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Oke, poin benefitnya cukup banyak ya Pak Marlo. Lalu ini kemudian sudah sampai mana tahap divestasinya? Sudah sampai tahap lanjut aja Pak. Oke, kalau ini kan tadi kalau dikatakan bukan pertama kali pemegang saham mayoritas Linknet melakukan divestasi. Apa sih Pak Marlo yang membedakan kabar-kabar divestasi tahun-tahun sebelumnya dengan yang tahun ini? Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan? Ya, memang ada yang sangat serius tertarik kepada Linknet. Dan tentunya seperti saya sudah kemukakan di masa-masa lalu, baik CVC Asia Capital ataupun PT First Media Tbk
bahwa ini adalah suatu kesempatan juga untuk melakukan corporate action ini dengan menjual harga saham Linknet dengan harga premium. Tentunya ini adalah sebuah wujud mereka melihat bahwa investasi di Linknet ini adalah sebagai suatu investment portfolio. Sehingga juga ini juga membuat kami juga di Linknet ini semakin bekerja keras, semakin juga meningkatkan prestasi. Buktinya bahwa di tahun 2020 kami mengalami satu peningkatan yang pesat dari pertumbuhan revenue dan juga EBITDA, dan ini akan berkelanjutan di tahun 2021 ini. Terlebih lagi kita semua tahu PPKM darurat ini sudah berlangsung dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Ini tentunya kondisi sangat yang prihatin, akan tetapi memang di dunia internet ini semakin relevan ya. Karena yang namanya orang beraktivitas atau berproduktivitas di rumah ini semakin banyak membutuhkan layanan broadband internet dan juga pay TV. Betul, ya sangat vital saat ini ya keberadaan bandwidth ini untuk memperlancar kinerja masyarakat di tengah pandemi seperti ini. Nah, Pak Marlo, ini jika kita melihat proses divestasi ini, kalau benar-benar terlaksana, tadi sudah ada gambaran sebetulnya ya mengenai seberapa strategisnya untuk Linknet. Tapi kalau dari Pak Marlo sendiri, seberapa besar dampaknya terhadap strategi bisnis Linknet? Saya pikir the show must go on ya, strategi tetap sama, yaitu saya berkeinginan untuk melebarkan sayap Linknet First Media ini ke lebih banyak kota lagi. Sekarang kami ada di 23 kota, 20-nya diantaranya di Pulau Jawa, satu di Bali, satu di Batam, dan satu di Medan. Tentunya setiap tahun saya berambisi untuk meningkatkan jumlah home pass sebanyak 300.000 sampai 400 rumah yang akan menjadi layanan cakupan baru untuk First Media. Nomor 2, tentunya saya akan tetap meluncurkan produk-produk yang lebih inovatif yang menjawab kebutuhan pelanggan, terutama dari segi OTT, di mana sekarang generasi milenial lebih banyak menonton lewat medium lain. Mungkin mereka tidak menonton channel TV secara konvensional, tapi mereka tetap menonton dalam medium lain, yaitu melalui over the top atau OTT. Oke, kalau dari poin pertama Pak Marlo tadi cukup ekspansif sebetulnya. Nah, apakah ini tidak mengganggu target perseroan tahun ini, atau memang ini sudah masuk target itu sendiri yang akan dituju oleh Linknet? Ya, itu memang sudah masuk target sendiri. Jadi sebagai contoh, tahun 2021 ini kami mencanangkan target pertumbuhan pada revenue itu sekitar 10%. Oke. Mana EBITDA growth juga high single digit, yaitu mungkin sekitar 9-10% juga, di mana juga penambahan jumlah home pass tahun ini saya canangkan 150.000 sampai 180.000 rumah baru, di mana jumlah pelanggan yang kami targetkan net off churn, jadi di luar churn itu sekitar 72.000 sampai 80.000 jumlah pelanggan baru. Jadi ini menandakan juga satu komitmen dan juga satu optimisme Linknet ini untuk semakin bertumbuh dan semakin memberikan value dan return kepada semua stakeholders, termasuk juga tentunya pelanggan kami yang setia. Oke. Kalau dilihat dari sisi yang paling esensial, Pak Marlo, apa yang menjadi permasalahan utama terkait dengan aksesibilitas untuk masyarakat, terkait dengan akses untuk informasi teknologi begitu, yang coba Linknet tawarkan solusinya apa? Yang dari Linknet sendiri tangkap permasalahan yang paling esensial itu, Pak Marlo? Permasalahan yang paling krusial di Indonesia ini adalah tingkat penetrasi broadband internet yang sangat rendah. Kami itu di Indonesia sekitar 14%, dibandingkan negara seperti China yang sudah 90%, Vietnam yang sudah 60%, Malaysia yang sudah sekitar 50-an%, kita masih sangat tertinggal. Nah, di mana makanya saya juga berkomitmen secara pribadi dan secara korporasi untuk juga meningkatkan jumlah penetrasi internet tersebut dengan melakukan ekspansi kepada kota-kota yang belum terambah oleh First Media. Sehingga ketika kita bisa memberikan produk fixed broadband, internet, dan juga saya percaya bahwa ini akan memajukan ekonomi lokal dan juga masyarakat yang memakai Linknet First Media internet ini untuk bekerja, untuk produktivitas. Nah, ini tentunya juga mendukung program pemerintah juga, Pak, dalam peningkatan penetrasi. Oke, Pak Marlo, sepanjang kuartal 1 laba Linknet kan naik sekitar 26% begitu ya. Bagaimana Linknet bisa mempertahankan kinerja positif ini
untuk sepanjang tahun 2021? Cukup optimis, Pak Marlo? Jadi ada dua hal Pak yang kita lakukan, tentunya satu adalah menambah jumlah home pass. Karena dengan penambahan jumlah home pass tentunya penambahan jumlah pelanggan. Kalau sekarang saya lihat fixed broadband internet ini sudah seperti utilitas Pak, sudah seperti listrik dan air. Nobody can afford without internet, ya kan? Untuk anak-anak bersekolah, untuk orang-orang dewasa bekerja di rumah, dan juga tentunya bekerja di kantor. Kami juga ada lebih dari 2.500 pelanggan korporasi yang LinkNet cover dan juga LinkNet berikan servisnya. Nomor dua, tentunya kami juga memberikan produk-produk yang terbaru, ya kan? Konten kami adalah konten yang terlengkap, dan juga OTT kami banyak bekerja sama dengan beberapa OTT player seperti Catchplay, seperti juga GoPlay dan juga View. Itu semua juga menambah khasana daripada entertainment offering dari LinkNet. Yang nomor tiga, kami senantiasa berekspansi Pak. Setiap tahun kalau Bapak lihat, dan ini kami selalu tambah kota-kota baru. Memang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, karena kami ada sekitar 25 kota baru yang kami akan targetkan dalam 5 tahun mendatang. Oke, Pak Marlo, ini mungkin terakhir. Apa saja fokus perseroan di tengah pandemi yang semakin meluas saat ini? Ya, nomor satu tentunya kami memperhatikan keselamatan daripada staf-staf kami. Kami sudah melakukan business continuity plan ini sejak Maret 2020 ketika pandemi bermulai. Kami sudah melakukan distribusi karyawan kepada beberapa office supaya tidak terkonsentrasi. Kami sudah melakukan juga work from home. Sekarang rasionya udah sekitar 70% karyawan LinkNet First Media ini udah melakukan work from home. Nah, tentunya juga kami sangat memperhatikan kesejahteraan dan juga keselamatan daripada staf kami. Tujuannya apa? Supaya ketika kami sehat, tentunya kami bisa memberikan layanan yang lebih prima kepada customer kami. Dan juga customer kami ketika divisit, ketika diinstalasi, ketika diberikan layanan service teknis, mereka merasa aman bahwa karyawan LinkNet ini semua sudah divaksin dan juga sudah melakukan prokes yang sangat ketat. Baik, Pak Marlo, terima kasih atas kesediaannya hadir bersama kami dan salam sehat selalu. Terima kasih, Mas Iqbal. Salam sehat.